Mesir telah beroperasi di bawah beberapa konstitusi, baik sebagai monarki, dan setelah 1952 sebagai republik. Konstitusi Mesir sendiri menyatakan Republik Arab Mesir sebagai negara demokrasi dengan Islam sebagai agama negaranya dan Arab sebagai bahasa nasionalnya. Adapun level demokrasi Mesir yang dilaporkan oleh Freedom House bahwa Presiden Abdel Fattah al-Sisi, yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 2013, telah memerintah Mesir dengan cara yang semakin otoriter. Oposisi politik yang hampir tidak ada, karena ekspresi perbedaan pendapat dapat menariknya pada tuntutan pidana dan pemenjaraan. Kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers dan kebebasan berkumpul, sangat dibatasi. Pasukan keamanan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan di luar hukum dengan impunitas. Diskriminasi terhadap perempuan, kelompok LGBT+, dan kelompok minoritas tetap menjadi masalah serius. Begitu pula dengan tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi. Dengan begitu, Mesir menempati skor 18/100, dengan status tidak aman. Keluhan-keluhan yang menyebabkan revolusi tanggal 25 Januari sebagian besar memang bersifat politis, tetapi keluhan-keluhan ekonomi juga berperan penting dalamnya. Dan di pemerintahan baru Mesir ini, akan menghadapi tantangan ekonomi yang cukup besar. Selain mengendalikan utang publik yang tinggi dan melonjak, penguasa baru Mesir harus memastikan bahwa investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja mengikuti tren demografis. Dan membutuhkan penciptaan 700.000 pekerjaan baru, produktif dan berkelanjutan setiap tahunnya, dan juga penciptaan lapangan kerja di sektor swasta untuk mengakomodasi pertumbuhan angkatan kerja. Dikutip dari African Development Bank Group, pertumbuhan PDB real diperkirakan akan melambat menjadi 3% pada tahun 2021 karena berlanjutnya pelemahan net ekspor, terutama penerimaan pariwisata. Pendapatan pariwisata, yang mencapai 25% dari ekspor pada 2019, menurun pada 2020 karena penutupan bandara internasional dan pembatasan perjalanan lokal akibat COVID-19. Secara keseluruhan, ekspor yang menurun pada tahun 2020 akan tetap terkendali pada tahun 2021 karena lingkungan eksternal yang lemah, terutama di Eropa, yang menyumbang 35,5% dari ekspor Mesir dan merupakan sumber utama wisatawan. Oleh karena itu, Mesir perlu terus melaksanakan reformasi struktural untuk mendorong pembangunan sektor swasta dan meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik. Ketidaksetaraan gender, di mana peran gender tradisional, yang diterima secara luas dalam masyarakat dan tercermin dalam kebijakan negara, menyebabkan ketidaksetaraan yang terus-menerus antara gender. Membatasi kesempatan perempuan untuk mencari peran dalam kehidupan publik atau menghasilkan pendapatan. Dalam segi politik, partisipasi perempuan begitu rendah, di mana perempuan Mesir telah berjuang selama beberapa dekade agar suara mereka didengar sebagai pemilih dan menjadi kandidat untuk badan legislatif. Hingga hak perempuan untuk memilih dan mencalonkan diri untuk pemilihan pertama kali disahkan pada Konstitusi 1956. Walaupun telah mendapatkan haknya, keterwakilan perempuan dalam parlemen masih terbilang rendah, ditandai dengan pada pemilihan parlemen 2015, keterwakilan perempuan hanya 15%. The Arab Spring, merupakan gelombang protes dan pemberontakan yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara yang dimulai tahun 2010 dan 2011, menantang beberapa rezim otoriter yang mengakar di negara itu. Dan di Mesir sendiri dikenal sebagai Egypt Uprising of 2011. Mengikuti penggulingan Ben Ali di Tunisia, protes serupa kemudian terjadi di Mesir dengan cepat diorganisir di kalangan muda Mesir, membawa masa besar-besaran di seluruh Mesir pada tanggal 25 Januari. Namun pemerintah Mesir gagal dalam mengendalikan protes dengan mengeluarkan konsesi sambil menindak tegas dengan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Setelah beberapa hari demonstrasi besar-besaran dan bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan di Kairo dan di seluruh negeri, titik balik terjadi pada akhir bulan. Ketika tentara Mesir mengumumkan bahwa kekerasan terhadap pengunjuk rasa ditiadakan dan mengumumkan perubahan paksa dalam pemerintahan di televisi nasional, memberikan legitimasi sipil untuk intervensi militer dalam politik Mesir. Setelah kehilangan dukungan militer, Husni Mubarak meninggalkan jabatannya pada tanggal 11 Februari setelah hampir 30 tahun menjabat, menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Perwira Militer Senior yaitu Abdel Fattah al-Sisi. Pemilihan umum terakhir pada tahun 2018, yang dimenangkan oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Pemilihan umum di Mesir dinilai tidak adil dan tidak kompetitif, di mana Presiden Abdel Fattah al-Sisi menerima 97% suara setelah menekan semua kandidat oposisi untuk mundur, dan hanya menyisakan Moussa Mostafa, yang merupakan ketua partai Al-Ghad yang berkampanye untuk Presiden Sisi dalam pemilu. Dan pemilu 2018 ini tercatat diikuti oleh jumlah pemilih yang rendah, penggunaan sumber daya negara dan media untuk mendukung pencalonan Abdel Fattah al-Sisi, intimidasi pemilih, dan pembelian suara. Alasan mengapa transisi demokrasi Mesir gagal setelah pemberontakan tanggal 25 Januari terlihat jelas dari penjelasan sebelumnya.
Meskipun Hosni Mubarak dilengsarkan dari jabatannya dan disintegrasi Partai Demokrat Nasionalnya, pemberontakan tersebut tidak berhasil menggulingkan sistem politik Mesir dan tatanan sosialnya yang berlaku. Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir, yang merebut kekuasaan eksekutif setelah lengsernya Mubarak, tidak pernah berniat mengawasi transisi menuju demokrasi. Pemberontakan mungkin telah melemahkan rezim untuk sesaat, menciptakan celah yang memungkinkan kepresidenan Ikhwanul Muslimin yang sebelumnya tak terbayangkan menjadi mungkin, tetapi konstituen rezim mempertahankan sarana untuk menggulingkan, melemahkan, menangkap dan bahkan membunuh mereka yang mencari sistem politik baru. Dalam keadaan seperti ini, kaum revolusioner dan pendukungnya memiliki sedikit peluang untuk berhasil mengubah Mesir menjadi negara demokrasi.